Iya, puji Tuhan saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-10. Kemarin kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ke-9. Bagaimana Tuhan ya mengingatkan kembali, ya Musa mengingatkan kembali tentang kemurtatan bangsa Israel di Gunung Horeb. Ketika Musa sedang menghadap membawa 2 loh batu, mereka membuat patung ya lembu, lalu mereka mulai menyembahnya. Dan Tuhan marah, Tuhan murka, tapi karena Musa memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa itu, sehingga Tuhan mengampuni mereka. Tapi Musa turun dari gunung membawa 2 loh batu yang dari Allah, dibanting loh batu itu karena dia marah, dan loh batu itu pecah saudara. Ya, dan hari ini kita akan baca Ulangan pasal yang ke-10. Judul perikopnya riwayat tentang loh batu yang baru ya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Ya, dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul, sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Ya, lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Kita ingat saudara, kenapa Musa harus membuat lagi loh-loh yang baru? Karena yang pertama yang dibuat Tuhan itu dia banting karena dia marah. Ya mungkin juga ya Musa itu kan emosi ya. Kalau kita mau pikir saudara, loh yang pertama itu benar-benar loh yang ditulis oleh jari Allah loh. Itu dipecahkan ya. Mungkin juga itu yang membuat salah satu ya Musa juga emosi saudara ya. Dan dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tapi kan emosinya Musa itu karena bangsa ini terlalu berdosa. Bangsa ini terlalu keras kepala sehingga ya kadang-kadang membuat Musa itu juga jengkel saudara ya. Makanya kadang-kadang itu saya tuh juga kalau konseling orang ya. Kadang-kadang saudara orang Kristen itu sudah tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Konseling masih keras kepala. Ya Bu, saya sudah nggak tahan dengan pernikahan saya Bu, rasanya saya mau cerai. Ya saya kadang bertanya, Bu, Ibu sudah tahu kan apa yang firman Tuhan katakan Bu? Berdoa ya meminta kehendak Tuhan Bu. Tapi saya sudah nggak kuat Bu, saya mau cerai saja. Nah, sudah tahu saudara, kadang-kadang ya memang bikin emosi saudara, kadang-kadang orang-orang ini ya sudah mengerti kebenaran. Demikian juga Musa saudara, Musa tuh emosi karena dosa bangsa itu. Sampai dia membawa loh batu dibanting sampai pecah. Dan akhirnya Tuhan menyuruh dia naik kembali dengan membawa 2 loh batu. Lalu dia membuat sebuah tabut dari kayu dan dia letakkan ya 2 loh batu itu dalam tabut itu yang seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, dan kita melihat di sini saudara, loh-loh itu adalah hukum yang masih tetap berada di dalam tabut perjanjian sekitar 500 tahun kemudian. Ketika Salomo meletakkannya dalam bait suci yang baru dibangunnya. Ya, jadi 2 loh batu itu masih tetap tersimpan sampai 500 tahun kemudian saudara ya. Ketika Salomo ya meletakkannya di dalam tabut perjanjian. Ya, dan ketika dia membangun bait suci yang baru. Tabut perjanjian itu terakhir muncul dalam sejarah Israel pada waktu pemerintahan Raja Yosia, itu sekitar 300 tahun setelah Salomo. Jadi terakhir kali ya tabut itu muncul itu 300 tahun setelah Salomo. Jadi 500 tahun sampai pemerintahan Salomo ditambah 300 tahun ya. Berarti saudara ya sangat luar biasa ya, masih tersimpan dan memang masih ada buktinya. Dan ya Tuhan berkata di sana bahwa Musa harus membuat kembali tabut itu loh batu.
Ayat 6, maka orang Israel berangkat dari Berot Bene Yaakan ke Mosera, di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eliezer anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod dan dari Gudgod ke Yobata, suatu daerah yang banyak sungainya. Ayat yang ke-8, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ayat yang ke-9, sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10, maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan kali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Ya, dan akhirnya saudara Musa membuat kembali apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, dan Tuhan menyuruh dia berjalan di depan mereka. Kita lanjut ayat 3, ayat 12 sekarang. Kalau kita lihat judul perikopnya, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya, ayat 12 berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu supaya baik keadaanmu. Jadi seringkali saudara kita ini bertanya saudara ya, apakah yang Tuhan harapkan dari kita sebenarnya? Buat apa kita ini hidup di dunia? Buat apa kita beragama? Buat apa kita percaya kepada Tuhan? Ya, nah kita melihat jawabannya di sini dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, hai anak-anak Tuhan yang ada di semua negara, apakah yang diminta Tuhan daripada kita saudara? Ya, apa yang diminta Tuhan daripada kita? Sebenarnya kalau dirangkum ya sederhana sekali yang Tuhan minta dari manusia itu. Tuhan tuh nggak minta uang kita, Tuhan tuh nggak minta kekayaan kita, tidak neko-neko Tuhan itu saudara. Apa yang dia minta? Yang pertama dikatakan ya Tuhan itu hanya mau yang pertama kita ini hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan Allah kita. Ya, dan hormatilah Dia. Ya, yang pertama dari hidup yang Tuhan minta dari kita ini hanya hidup takut akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan, tidak sembarangan berbuat dosa karena kita hidup takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana saudara, ya Tuhan itu minta supaya kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya, Tuhan tuh cuma mau kita ini hidup menurut jalan yang Dia tunjukkan. Di mana jalan itu? Di Alkitab. Firman Tuhan itu segala jalan Tuhan. Banyak sekali perintah ketetapan Tuhan, tapi sayang banyak orang Kristen itu tidak baca Alkitab, makanya mereka tidak tahu. Ya. Dikatakan di sana, hiduplah dengan cara menyenangkan Dia, menuruti jalannya, hiduplah ya dengan cara menyenangkan Tuhan, mengasihi Dia, dan juga melayani Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Ya, taatilah perintah-perintahnya. Betapa sering saudara kita ini memperumit hidup kita sendiri. Dengan apa? Karena kita tidak taat pada Tuhan, sehingga kita ini ya melakukan segala hal-hal, lalu kita pikir dengan kita memberi uang Tuhan senang, padahal ya yang paling penting itu Tuhan mau kita melakukan perintah dan ketetapannya. Dikatakan ayat 13, berpegang pada perintahnya dengan segenap ya, dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepada hari ini supaya baik keadaanmu. 14, sesungguhnya Tuhan Allah mulai empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya.
Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar, yang dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara, ya, kita melihat janji Tuhan pasti digenapi, asalkan kita mau taat dan setia. Allah mengharuskan semua orang Israel disunat, namun Ia menghendaki agar mereka bukan hanya sekedar melakukan pembedahan, melainkan juga memahami maknanya. Ya, mereka perlu tunduk kepada Allah secara batiniah, yaitu hati mereka, dan juga secara lahiriah, yaitu tubuh mereka. Ya, maka mereka dapat mulai mencontoh kasih dan keadilan Allah dalam hubungan mereka dengan sesama. Kalau hati kita benar dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan orang lain juga benar. Bila hati kita disucikan, maka kita juga diperdamaikan dengan Allah, dan itu artinya hidup kita juga dengan orang lain itu diperdamaikan. Ya saudara, ya kita melihat kalau orang itu hubungannya dengan Tuhan rusak, pasti hubungannya dengan sesama juga rusak. Ya, karena hubungan orang itu dengan Tuhan akan menentukan hubungannya dengan suami, hubungannya dengan istri, hubungannya dengan sahabat, dengan teman, saudara, itu sangat ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Karena itu, mari kita mau tetap setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan agar hidup kita juga boleh berdampak dan kita diluputkan dari segala macam konflik dan hidup ini menjadi berkat. Dan Ulangan pasal yang ke-11 sekarang, ya, judul perikopnya di sana adalah kebesaran Tuhan. Kalau kita membaca di sana, saudara, ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk terus mengingatkan kepada bangsa itu, ya, akan perintah-perintah Tuhan. Ulangan pasal yang ke-11, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan segala dengan kewajiban, dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ya, jadi saudara, ya, diulang-ulang terus supaya bangsa ini memegang perintah Tuhan, supaya bangsa ini mengasihi Tuhan, supaya bangsa ini melakukan dengan setia segala kewajiban mereka kepada Tuhan. Jangan hanya menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, tapi tuntutlah diri kita sendiri agar kita ini juga melakukan kewajiban kita untuk tunduk kepada Tuhan. Ayat yang kedua, kamu tahu sekarang, ya, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya dan yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda, ya, dan perbuatan-perbuatan dilakukannya di Mesir terhadap Firaun raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Jadi saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu, dikatakan, aku berbicara kepada kamu, ya, kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, tidak melihat kebesarannya,
Ya, tetapi kepada mereka Tuhan mengingatkan karena mereka itu sudah melihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri, mereka tahu sendiri bagaimana perkara-perkara ajaib itu Tuhan lakukan di depan mereka. Ya, dengan Tuhan meluputkan mereka terhadap kejaran Fir'aun, kuda-kudanya, pasukan Mesir, kereta-keretanya. Ya, dikatakan di sana bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Ayat 5 dikatakan, dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan kepada mereka, ya haruslah mereka itu mengasihi Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, ya mengasihi Dia dengan segenap hati dan menuruti segala firman dan perintahnya. Kenapa? Tuhan berkata, karena ya engkau sendiri sudah melihat bagaimana perkara-perkara besar Tuhan kerjakan, bagaimana perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Ya, bukan kepada anak-anak mereka yang tidak melihat semuanya itu, tetapi kepada mereka yang melihat bagaimana Tuhan melakukan segala keperkasaannya. Saudara, ya seringkali Tuhan itu mengizinkan kita melihat, ya mengalami sesuatu yang menyesakkan, lalu kita melihat pertolongan Tuhan supaya apa? Itu akan menjadi cerita, sejarah, kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan yang harus kita ingat dan kita teruskan kepada anak cucu kita. Tuhan berkata, kamu sudah melihat sendiri ya bagaimana aku menyertai, bagaimana aku membela, bagaimana aku melakukan perkara-perkara yang besar. Kamu sudah melihatnya dengan matamu sendiri. Ya, karena itu kebangetan saudara. Kalau mereka sudah melihatnya dengan mata mereka lalu mereka tetap tidak percaya, apalagi mereka ya tidak mengandalkan Tuhan. Israel itu mempunyai alasan yang kuat untuk percaya kepada Allah dan juga mentaati perintah-perintahnya. Jadi alasan untuk mereka mengasihi Tuhan itu sangat kuat. Yaitu apa kata Tuhan? Mereka ini telah menyaksikan suatu ya mujizat-mujizat hebat ya yang memperlihatkan kasih, kepedulian Allah kepada mereka. Jadi sukar dipercaya bahwa mereka itu ya sangat sulit untuk setia kepada Tuhan. Harusnya semakin kita melihat perkara-perkara ajaib, ya bayangkan di depan mata mereka melihat laut terbelah, ya tentara Firaun itu terkurung berhidup-hidup dalam air laut. Di depan mata mereka sendiri melihat bagaimana gunung batu mengeluarkan air. Di depan mata mereka sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh nyata saudara. Dan harusnya ya mereka itu mempunyai alasan yang kuat untuk lebih lagi mentaati dan menghormati Tuhan. Tetapi ternyata apa yang terjadi sulit untuk dipercaya. Mereka itu terus saja mengkhianati Tuhan saudara ya. Dan tidak percaya kepada Tuhan. Karena hanya sedikit dari kita yang pernah melihat mujizat yang begitu dramatis. Ya, tampaknya mungkin lebih sulit bagi kita untuk mentaati Tuhan ya dan tetap setia. Namun kita mempunyai Alkitab, yaitu catatan yang tertulis mengenai semua perbuatan Allah di sepanjang sejarah. Ya, kita dapat membaca firman Tuhan, membaca kisah-kisah ya dari semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang disaksikan saudara oleh orang Israel maupun ya oleh ya Musa sendiri yang ditulis dalam firman Tuhan, dan pelajaran-pelajaran dari masa lalu serta peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Tuhan mengenai masa depan yang memberikan kita itu banyak kesempatan untuk dapat memperkuat iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Seharusnya bangsa Israel itu lebih lagi. Karena mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana perkara ajaib Tuhan kerjakan. Jadi memang sangat keterlaluan bangsa Israel itu. Kalau mereka sudah melihat sendiri, karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melihat mujizat. Ya makanya Alkitab berkata, berbahagialah kamu
yang percaya sekalipun kamu tidak melihat. Ya, karena secara mata kita tidak melihat Yesus. Ya, secara mata jasmani kita belum pernah melihat ya perkara-perkara yang Tuhan lakukan seperti membelah laut. Ya, tidak sembarang orang bisa melihat itu. Ya, bangsa ini melihat Tuhan menyatakan semuanya itu. Tapi pada akhirnya mereka juga tetap tidak percaya. Saudara, ya mari kita sungguh-sungguh percaya, kita bersyukur ada Alkitab. Di mana dalam Alkitab ini dikisahkan tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi sekalipun kita tidak melihat tapi kita membaca apa yang pernah terjadi, itu harusnya iman kita semakin bertambah. Dan kita bertanya, wow, Tuhan pernah membelah laut. Dan itu bukan dongeng, itu benar-benar terjadi. Biarlah semakin hari kita ini semakin percaya kepada Tuhan, semakin meneguhkan hati dan iman kita. Sekalipun kita tidak melihat namun kita percaya, kita disebut berbahagia. Saudara, ya saya percaya kita semua berbahagia. Apa yang dituntut Tuhan dari hidup kita hanya tetaplah hidup dengan setia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, dan tetap tinggal di dalam perkenanannya. Ayat yang ke-8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, kita melihat di sini Tuhan berkata kepada bangsa itu, jika kamu berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki negeri itu dan keadaan mereka baik. Tuhan berkata bahwa mereka akan masuk ke satu negeri yang sangat berbeda dengan Mesir. Ini negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, air yang banyak, hujan yang banyak, saudara dikatakan. Ya, dan dikatakan sebanyaknya hujan yang turun demikianlah negeri itu menyimpan air, karena mata Tuhan Allahmu yang mengawasinya dari awal sampai ke akhir tahun. Ya, bayangkan Tuhan yang mengawasi. Ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Saudara, kita tahu di sana itu negeri yang susah sekali hujan, saudara ya. Tapi di sini Tuhan berjanji kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah, ketetapan dan aturan Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan berkata Dia berjanji akan memberikan hujan atas tanah itu, hujan awal dan hujan akhir, sehingga tanah itu tidak akan kekurangan air dan akan menghasilkan gandum, anggur, minyak, saudara. Ayat 15, dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, ingat, semua di hidup ini Tuhanlah yang pegang kendali. Dia bisa memberikan hujan, artinya apa? Dia juga yang memberikan berkat. Karena itu jangan engkau kejar berkatnya, tapi kejar Tuhannya. Jangan engkau kejar uang, tapi kejar Tuhan yang adalah sumber berkat yang dapat memberikan ya segala kelimpahan, seperti bangsa Israel diberkati Tuhan. Ya, Dia juga memberikan rumput bagi ternak-ternak, dikatakan. Ayat 16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jikalau demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Hati-hati, Tuhan bilang, jangan melenceng ke kanan atau ke kiri supaya Tuhan tidak menghentikan hujan. Ya, Tuhan akan memusnahkan bahkan cepat atau lambat. Saudara, ingat sekali lagi, mentaati Tuhan mendatangkan berkat di hidup kita. Ya, tetapi kalau kamu harus
menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau tidur Dikatakan di sana apabila engkau bangun, apabila engkau berbaring, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi Tuhan yang sudah berjanji dan dia juga akan menepati janjinya, tapi harus kita taat supaya Tuhan mencurahkan berkat. Ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu, kata Tuhan. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara mereka, bahkan tempat di mana mereka injak itu akan menjadi milik mereka. Bahkan tidak ada musuh yang dapat bertahan melawan mereka. Bayangkan kalau Tuhan menyertai kita dan kita taat kepada firman-Nya, saudara, luar biasa. Ayat yang ke-26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ayat yang ke-29, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberang sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saudara, kita lihat di sana, saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, bahkan Dia memberikan kita pilihan berkat atau kutuk. Kalau kita memilih untuk hidup setia, maka berkat akan kita alami. Selanjutnya kalau kita memilih hidup berdosa, kutuklah yang akan kita alami. Baik, kita akan lanjutkan besok, saudara, dan mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepadamu dalam masalah-masalah ikatan-ikatan dosa. Tuhan, lepaskan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, narkoba, film porno yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi, kekhawatiran. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Lepaskan dan berkati. Dan juga memberkati siapa mereka yang ada masalah keuangan, Tuhan turut bekerja, hutang piutang, Tuhan Engkau berikan kemampuan untuk kami boleh menyelesaikan semuanya. Ketika kami bertobat, Tuhan turut bekerja. Berkati juga setiap Tuhan orang-orang yang terikat dengan amarah, kepahitan, intimidasi iblis, Engkau lepaskan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, shalom atas Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, lautnya, diberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri dan juga lembaga-lembaga negara. Tuhan memberkati.
Ampuni bangsa kami, berkati bangsa ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, untuk terus setia mencari Tuhan dan pemulihan demi pemulihan terjadi. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom dan Immanuel.